Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada malam yang berbahagia ini berjumpa kembali di majelis ini untuk mempelajari karya para ulama, khususnya yang berkaitan dengan akidah Islamiyah, yang kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita pemahaman yang benar tentang pokok-pokok di dalam agama kita sebagai landasan untuk menegakkan pengabdian kita kepada Allah Jalla wa'ala hingga tibanya kematian atau berakhirnya kehidupan di dunia ini. Semoga Allah memberikan kita nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang yakni pembatal syahadatain, pembatal dua kalimat syahadat. Diawali dengan pembatal syahadat tauhid, yakni pembatal yang disebabkan karena rusaknya ketauhidan seseorang, khususnya yakni berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan rububiyah. Dapat disimpulkan secara spesifik. Yang pertama yakni disebut juga dengan yang membatalkan kalimat la ilaha illallah. Kalau ada makna la ilaha illallah, ada syarat-syarat la ilaha illallah, dan yang ketiga ada pembatal-pembatal la ilaha illallah. Dalam kitab ini disebutkan oleh muallif, beliau menukil yakni pendapat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang pembatal Islam itu jumlahnya ada 10. Adapun yang pertama kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya. Pembatal pertama yakni asyirku billah, syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Kesempatan ini kita akan melanjutkan. Setelah pembatal yang pertama, kita memasuki pembatal kalimat la ilaha illallah. Yang kedua adalah
man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita, orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah media atau perantara-perantara. Yad'uhum, di mana mereka berdoa kepada perantara-perantara itu, meminta kepada mediator-mediator tersebut, wa yas'aluhum, dan juga ya meminta. Tadi berdoa itu lebih umum karena makna menyeru itu bisa jadi dia memanggil, menyeru, atau minimal dia menyebut namanya. Lebih spesifik lagi meminta. Wa yas'aluhum, meminta, termasuk di dalamnya meminta untuk dikabulkan hajat-hajat mereka, atau meminta supaya dihindarkan dari madarat. Dan yang ketiga, wa yatawakkalu alaihim, dan orang yang bertawakal kepada perantara-perantara tersebut, maka hukumnya di sini kufrun ijma'an, maka dia kafir secara ijma', kesepakatan dari para ulama. Ulama siapa? Ahlus sunnah. Ini pembatal yang kedua. Di dalam kitab Aqidatut Tauhid di sini cuman disebutkan poinnya, ya. Tidak dijelaskan ayat-ayat yang mendukung atau yang melandasi poin kedua ini. Tapi insya Allah saya akan kemukakan di dalam tulisan beliau yang lain, ya, yang berkaitan dengan pembatal keislaman. Baik. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala dzakara hadza al-mitsala li'annahu waqi'un. Beliau menyebutkan bahwa ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Wa huwa alladhi yaj'alu bainahu wa bainallahi wasaita, di mana orang menjadikan antara dirinya dan Allah itu perantara. Likatsiratin wuqu'ahu, hal ini banyak terjadi atau kita jumpai dalam kehidupan kita. Li'anna hadza yaqa'u mimman yadda'una al-Islam, sehingga bahwa banyak orang yang mengaku sebagai orang Islam, mengklaim dirinya sebagai orang Islam, akan tetapi mereka melakukan praktek ini justru. Wa hadza katsirun 'indal quburiyyin, dan terutama hal ini banyak terjadi di kalangan para penyembah kubur. Jadi yang dimaksud banyak terjadi di kalangan kaum muslimin ini, yakni orang-orang muslim atau yang mereka ini taat beragama, melaksanakan peribadatan di dalam Islam, rajin, getol, tapi mereka ini hulu, overdosis, terutama dalam hal menjadikan perantara
kuburan-kuburan keramat, kuburan-kuburan yang dianggap dapat mendatangkan berkah. Padahal berkah itu dari mana Bapak Ibu? Dari Allah. Sehingga minimal ada pemahaman bahwa makam-makam orang alim itu mendatangkan keberkahan. Statement yang pernah kita dengar, deloken sing mati ae iso nguripi sing urip. Sing mati nguripi sing urip. Kemudian mereka menjelaskan di mana kuburan-kuburan yang dianggap keramat ini banyak didatangi orang sehingga ekonomi di sana hidup. Tukang parkir, dodol panganan, ngombe, termasuk aksesoris keislaman. Ya sing dodol sarung, minyak, wangi. Akhirnya masyarakat di sekitarnya menjadi apa? Hidup. Kemudian akhirnya dilegitimasi sebagai sebuah wisata. Dengan istilah wisata apa? Religi. Dan itu terangkum dalam statement tadi itu. Sing mati iso nguripi sing urip. Padahal rizki itu dari siapa? Dari Allah. Sehingga ada anggapan yang halus dalam hati seseorang. Iya yo, iki barokai kuburan iki. Makanya apa panganan lah laris nang kene. Itu. Ini yang sering kita dengarkan. Dan ini adalah efek dari apa? Dari pemahaman kuburiyun, orang yang suka datang ke kuburan yang dianggap keramat, yang bisa dijadikan sebagai wasilah, wasaid, perantara antara dirinya dengan Allah untuk mendekatkan dirinya dengan sedekat-dekatnya. Kalau seandainya mereka tidak ada, ya mungkin statement seperti itu tidak akan pernah muncul. Kalau sekedar hanya berziarah saja, mungkin tidak sehebat ketika orang itu mengkeramatkan kuburannya para wali, atau apapun yang dianggap kuburan itu adalah kuburan orang-orang yang punya karomah. Bisa jadi juga kuburannya para nabi dan para rasul yang dijadikan seperti itu. Yataqarrabuna ilal wali liyashfa'a lahum 'indallah, di mana mereka mendekatkan dirinya kepada wali dalam rangka untuk mencari syafaat di sisi Allah. Kalau kita belajar syafaat, ada syafaat fid dunya dan juga syafaat fil akhirah. Secara umum syafaat ada yang positif, ada yang negatif. Syafaat yang positif dalam urusan duniawiyah seperti bapak tolong menolong. Dalam urusan muamalah itu termasuk kategori syafaat. Tapi ada syafaat yang diharapkan, yakni pertolongan itu dalam kehidupan akhirat atau sebelumnya, yaitu alamul barzakh. Ketika bapak sholat jenazah mendoakan ahli kubur, itu berarti meminta syafaat dari Allah untuk orang itu. Itu istilahnya juga meminta syafaat, meminta kepada Allah pertolongan untuk siapa? Untuk orang yang mati. Ketika bapak mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu bentuk syafaat. Dan syafaat itu akan diterima oleh Allah apabila Allah mengizinkan.
baik orang yang dimintai syafaat, dimintakan syafaat, atau orang yang meminta syafaat kepada Allah, dua-duanya harus apa? Mendapatkan izin dari Allah Jalla wa'ala. Nah, ini termasuk di antara perkara-perkara yang ada di dalam Islam sebagai sebuah cara untuk mendapatkan pertolongan, yaitu melalui orang lain. Di samping nanti syafaat itu dari amal soleh kita sendiri ada. Kata Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran karena dia kelak datang di hari kiamat memberikan apa? Syafaat. Itu contoh syafaat dari mana? Dari Al-Quran yang kita baca. Berarti dari amal soleh kita. Ada kalanya dari amal soleh, ada kalanya dari orang lain. Nah, syafaat yang dimaksud penjelasan tentang poin kedua, menjadikan antara dirinya dengan Allah, yakni perantara, di mana perantara ini diharapkan nanti mampu memberikan apa? Syafaat. Tujuannya itu. Tapi caranya salah. Caranya salah. Kenapa caranya salah? Karena sudah bukan waktunya lagi gitu. Kalau pas waktunya ketika Nabi masih hidup silakan. Atau ketika seorang yang alim, orang yang bertakwa kepada Allah, kita minta tolong saat dia masih hidup, boleh nggak minta syafaat? Boleh. Tapi ketika sudah mati, salah menerapkannya, salah mengamalkannya, dan ini yang dimaksud di sini. Kalau ketika masih hidup silakan. Ya. Liyashfa'a lahum indallah aw yusilul hawaijihim ilallahi ta'ala, atau untuk menghubungkan hajat-hajat mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Biza'mihim, dengan anggapan mereka, hadza ittikhadul wasaila min dunillahi ta'ala. Mereka beranggapan inilah cara mengambil perantara di sisi Allah dengan meminta kepada kuburan orang-orang yang mati, kuburan orang-orang yang sudah mati, walaupun dia adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah, mungkin para aulia, mungkin juga para nabi, demikian pula para rasul. Bahkan ada yang yatbahu lahum, mereka berkurban, menyembelih di dekat makam-makam mereka. Demikian pula bernadar, bahkan wa yastaghitsu bihim, mereka beristighotsah. Beristighotsah ini meminta pertolongan dalam kondisi gawat, dalam kondisi genting. Kalau dalam situasi normal itu isti'anah. Idza sta'anta fasta'in billah. Jika kau meminta pertolongan, mintalah tolong kepada Allah. Itu dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi genting, dalam kondisi kepepet, itulah istighosa. Silakan beristighosa, tapi sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Seperti 3 orang yang sedang berteduh di dalam sebuah goa. Kemudian ada batu besar menutup mulut goa.
Sehingga masing-masing mereka berdoa kepada Allah dengan perantara apa? Amal soleh yang pernah dia lakukan. Nah, itu cara beristighotsah. Nah, itu cara bertawassul yang benar seperti itu. At-tawassulu bil amalis soleh. Dia bertawassul melalui perantara amal soleh yang dulu pernah dia lakukan. Dan itu termasuk minta tolong dalam kondisi genting. Masih ingat cerita itu? Yang pertama, yaitu seorang lelaki yang sangat berbakti kepada siapa? Kepada ibu bapaknya. Sehingga dia memprioritaskan ibu bapaknya sebelum yang lain. Bahkan sebelum anak dan istrinya. Pertama kali yang diberi minum susu siapa? Ibu dan bapaknya, sekalipun anaknya menangis minta susu. Enggak. Kenapa? Orang tua nomor satu. Daripada apa? Daripada anak dan istri. Akhirnya dikabulkan permintaannya. Nah, ini contoh istighotsah. Mengambil perantara dengan apa? Melalui amal soleh. Nah, itu termasuk kategori apa? Istighotsah, minta pertolongan kepada Allah. Wa yaqul, mereka kemudian berpendapat, ini ahli apa? Kuburiyun ya. Orang-orang penyembah kubur ya. Atau istilahnya sarkup, sarjana kuburan ya. Antum nanti browsing tulis sarkup, sarjana kuburan, nanti akan keluar semuanya. Hadza laisa bisyirkin, ini bukan termasuk syirik kata mereka. Hadza innama huwa at-tawassut, ini hanya sekedar mengambil perantara, mengambil wasilah, media. Wasitatun wa syafa'atun yasiluni ilallahi ta'ala, di mana perantara ya, atau syafaat yang diharapkan itu dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka mengatakan hadza rajulun salihun lahu makanatun indallah, ini adalah orang soleh yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Sehingga kadang mereka berhujah memakai logika. Kone Arab ketemu presiden, gak kira iso langsung, mesti melalui perantara ajudan. Makanya dekati ajudannya dulu, baru nanti bisa ketemu sama presiden. Analogi yang dipakai analogi seperti ini. Ya memang statement seperti itu tidak seluruhnya salah gitu loh. Akan tetapi timingnya, saatnya, ketika kau mendekat kepada Allah melalui orang-orang saleh, bahkan para nabi dan para rasul, tapi yang sudah mati, itu sudah salah. Dengan cara apa? Meminta melalui nabi, tidak langsung kepada Allah. Padahal Allah katakan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku akan beri. Nggak perlu pakai perantara. Yaitu orang-orang yang tidak akan mampu memberikan pertolongan karena sudah mati, tidak akan bisa meminta kepada Allah. Idza mata banu adama in qata'a amaluhu, apabila mati anak cucu Adam akan putus amalnya, termasuk beramal di sini apa? Yaitu meminta kepada Allah Jalla wa Ala. Nggak akan bisa. Karena sudah putus amalnya.
kecuali memang ada dalil-dalil yang menyebutkan hal itu. Tentu hujah itu akan sampai kepada kita, tapi kenyataannya mana dalil yang melandasi amalan mereka bahwa mereka bisa minta kepada Allah dalam saat kondisi mereka sudah mati. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali ada orang yang mengucapkan salawat kepada beliau, Allah kembalikan ruhnya dan beliau membalas salam dan salawat itu karena memang ada dalil. Sementara tidak berhenti orang mengucapkan salam dan salawat kepada beliau karena ada dalil. Tapi selain dari itu tidak ada penjelasan dan dalil bahwa Nabi sedang memintakan sesuatu kepada Allah atas hajat-hajat orang yang hidup saat ini. Nggak ada. Jangankan saat ini, tatkala para sahabat dalam kondisi bertikai, terjadi perang Siffin, terjadi perang Jamal, ya, bukankah itu fitnah besar yang terjadi pada umat Rasul? Apakah ada di kalangan sahabat yang mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, aghisna, tolong kami? Dan itu dilakukan di hadapan kuburan beliau. Ada nggak dalam sejarah? Nggak ada catatan sejarah. Para sahabat sepeninggal wafat beliau, tidak ada yang datang ke kubur Nabi untuk meminta pertolongan, tidak ada. Kalau masih hidup mungkin, tapi kalau sudah mati, sudah bukan waktunya. Ini Nabi, Rasul, apalagi bukan Nabi, bukan Rasul. Kadang-kadang kuburan ini gak jelas. Wingi gak ono moro-moro muncul, tiba-tiba kuburane jaran. Kadang seperti itu. Walaupun itu kudanya orang yang alim, ya. Ini yang banyak terjadi. Kenapa? Karena sikap hulu berlebih-lebihan di dalam agama, sehingga dia disimpangkan oleh syaitan. Maka Al-Quran dan As-Sunnah merupakan batasan-batasan yang membatasi wilayah kapan kita boleh bertawassul dan dalam hal apa saja kita bertawassul dan kapan kita tidak boleh bertawassul dan dalam hal apa saja. Tentu sudah dirinci oleh para ulama berdasarkan sejarah perjalanan Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'a. Ya, jadi tadi mengatakan ini orang soleh ini, memiliki kedudukan di hadapan Allah. Wa ana ataqarrabu ilaihi min ajli ayyuqarribani ilallahi, dan aku akan mendekatkan diri kepada Allah. Aku akan mendekatkan diri kepada orang tersebut, kepada wasilah tersebut, dengan tujuan untuk mendekatkan diriku kepada Allah. Hadhihi hujjatuhu wa hiya hujjatul musyrikin al-awwalin. Dan inilah hujjah mereka. Dan hujjah ini adalah termasuk di antara hujjah orang-orang musyrik pada awal pertama kali. Mereka melakukan kesyirikan. Yang hujjah ini Allah abadikan di dalam surah Az-Zumar, yaitu pada ayat yang ketiga. Allah Jalla Jalaluh berfirman, ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Apa kata Allah? Az-Zumar ayat 3. Ingatlah
Hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Iya. Jadi ayat ini menegaskan statement yang dilakukan atau diucapkan oleh orang-orang musyrik dari zaman ke zaman tidak keluar dari statement ini. Cuman nanti hanya sedikit modusnya yang berubah. Tapi inti dari statementnya tidak keluar dari apa yang Allah telah abadikan dalam ayat ini. Ingatlah bahwa agama Allah, milik Allah lah agama yang khalis, yang murni, yang bersih, bebas dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil perantara antara dirinya dengan Allah, mereka mengatakan mana'buduhum, kami tidak menyembah mereka, illa, melainkan kami sekedar menjadikan mereka sebagai apa? Perantara, liyuqarribuna, untuk mendekatkan diri kami ilallah, kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Ini statement mereka. Yaqulun, mereka mengatakan, ma ja'alnahum syuraka'a lillah, tidaklah kami menjadikan mereka sebagai sekutu selain Allah, walakin ja'alnahum wasaita yuqarribunana, dan kami melainkan menjadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Wallahu sammahu syirkan, akan tetapi Allah menamakan mereka, yakni perbuatannya adalah syirik. Allah menyebut perbuatan mereka ini syirik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Yunus 10 ayat 18. Allah katakan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi, dan apa yang mereka persekutukan itu. Ya. Kata Allah, wa ya'buduna min dunillah, mereka mengabdi kepada selain Allah. Yang dijadikan sebagai sarana perantara itu ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak dapat mendatangkan madarat juga tidak dapat mendatangkan manfaat. Bahkan mereka wa yaqulun, mengatakan haula'i syufa'auna, mereka semua itu adalah para penolong-penolong kami indallah, di sisi Allah. Mereka meyakini itu sejak di dunia ini bisa menolong. Makanya kadang mereka juga merasa bahwa perubahan-perubahan nasib yang dialami itu karena hasil dari perbuatan mereka. Alhamdulillah sak jeke aku rajin ziarah, jaluk nang basangkil, rezekiku tambah lancar. Itu kan anggapan mereka.
Padahal sebetulnya lancarnya rizki, meningkatnya ekonomi, daya beli, atau naiknya pangkat dan kedudukan itu sekedar ujian dari Allah. Kalau dalam bahasa kita itu istidraj. Sama lihat orang kafir juga begitu. Yang jelas-jelas mereka menyembah berhala. Mereka mengucapkan terima kasih kepada berhala-berhala mereka. Tiap hari di koran surat kabar itu mereka ucapkan terima kasih atas terkabulnya doa. Coba dicari, tapi gak usah lapor moco koran. Cuman saya beritahu, makanya wis gak usah moco, wis tak kandani ae ya. Tiap hari itu ada ucapan terima kasih terkabulnya doa itu. Padahal mereka memintanya bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Nah berarti kan mereka ditipu oleh syaitan. Seakan-akan yang memberi adalah berhala-berhala itu. Yang mereka sekutukan itu. Padahal hakikatnya siapa yang memberi? Allah. Mereka beranggapan bahwa haula'i syufa'auna. Mereka itu adalah pemberi syafaat, penolong-penolong kami indallah, di sisi Allah. Dibantah oleh Allah. Qul atunabbi'una Allah. Katakan, apakah kau mengabarkan kepada Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard, yakni tentang sesuatu yang kau sendiri tidak mengerti, mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah yang maha tinggi dari apa yang telah mereka persekutukan. Fasammahu syirkan. Allah menyebutnya sebagai bentuk kesyirikan. Ma'adnahum yusammunahu tusyaffu'an. Tasyaffu'an. Karena mereka menganggap bahwasannya yang telah mereka jadikan sebagai perantara dianggap sebagai adalah pemberi syafaat. Hadza huwal waqi'. Ini banyak terjadi dalam kehidupan kita. Anna katsiran mimman yad'una al-islam wa ma yaf'alunahu ma'al quburil an, ma'al quburil an. Bahwa sebagian besar dari mereka yang mengaku, mengklaim dirinya seorang muslim, tetapi mereka melakukan yakni perbuatan peribadatan kepada kubur tersebut. Yattakhidunahu wasa'ita bainahum wa bainallah. Mereka telah menjadikan perantara yakni antara diri mereka dengan Allah tabaraka wa taala. Fahadhil mas'alah khafiyat ala katsirin hatta min talabil ilm. Dan ini merupakan permasalahan yang samar ya. Kadang-kadang halus. Hingga mereka yang terjatuh dalam perkara ini yakni di kalangan para tulab, para penuntut ilmu. Karena saking halusnya mereka banyak yang mengklaim dirinya sebagai talibul ilm, mereka datang ke kubur-kubur para wali untuk meminta sesuatu. Wa hunaka ulama yudafi'una an haula. Bahkan dalam hal ini para ulama pun banyak yang melakukan perbuatan seperti ini. Wa yaqulun, dan bahkan mereka mengatakan hadza laisa bisyirkin, ini bukan perbuatan syirik. Asyirku menurut mereka syirik itu adalah ibadatul asnam, yaitu menyembah patung. Ini hujah mereka. Mereka menganggap bahwa kesyirikan itu ya nyembah patung gitu loh. Ono patung apa? Joko Dolok disembah.
Ada lagi patung apa? Hah? Gajah Modo. Wis disembah ta? Ya bisa jadi suatu saat, ya kan? Suatu saat. Nah itu yang dianggap syirik itu menyembah patung gitu loh. Sementara kan sekarang kan orang-orang Islam kan nggak ada yang nyembah patung. Ada nggak orang Islam di Indonesia yang nyembah patung? Nggak ada. Dipikir kesyirikan sudah selesai. Padahal apa bedanya menyembah patung dengan menyembah kuburan? Sekalipun yang dimintai, yang diibadahi di situ bukan kuburan bentuk fisiknya, tapi para penghuninya. Nggak ada bedanya, cuman modusnya aja yang berbeda. Karena hakikat makna syirik itu bukan sekedar menyembah patung. Wa haula'i ma ya'buduna asnaman. Syirik itu mereka yang menyembah patung. Ya subhanallah, kata Syekh, maha suci Allah. Ibadatul asnam nau'un min anwa'i syirik. Menyembah patung itu salah satu jenis di antara perbuatan syirik. Tapi bukan satu-satunya. Itu hanya salah berapa? Salah satu. Padahal masih banyak yang lain nggak? Masih. Asyirku, kata Syekh, dan kesyirikan itu adalah huwa ibadatu ghairillah. Yang dimaksud syirik itu beribadah kepada selain Allah. Termasuk patung. Hanya salah satu saja. Sawa'un, sama saja, karena sonaman, apakah itu patung, au syajaron, ataukah pohon. Biasanya nih nang Jawa ini pohon apa Pak? Pohon beringin, ya kan? Sama. Walaupun sekarang nggak ada orang Islam menyembah apa? Pohon. Tapi bisa jadi menyembah itu nggak harus bersujud. Bisa jadi menyembah itu apa? Menggantungkan senjata-senjata supaya senjatanya bertuah. Habis perang, supaya senjataku ki mandi, menebas banyak musuh, maka diperlukan tempat untuk menggantung senjata, yang pohon itu adalah pohon keramat. Itulah Dzatu Anwat. Yang orang-orang muslim dulu minta supaya apa? Dibuatkan Dzatu Anwat, pohon, seperti orang-orang musyrik menggantungkan senjata-senjata mereka supaya senjatanya apa? Jos, wis ngono ae. Mbuh. Pokoknya sip senjatanya. Kan gitu. Itu termasuk ibadah atau bukan itu? Ibadah. Ya. Jadi nggak ada bedanya patung, pohon, au hajaron, ataukah batu. Batu bisa bunder, ya kan? Bisa batu gede atau cilik, watune ponari. Saya ono enggak itu? Hah? Sapa sing tahu rono? Baik kecil maupun besar, baik batu yang bentuknya masih batu ataukah sudah dipahat dalam bentuk-bentuk tertentu, nggak ada bedanya. Au qabron, au waliyan, baik itu kuburan ataukah wali yang di dalam kuburan itu, au malakan minal malaikati, atau malak di antara para malaikat, au waliyan minal aulia, ataukah dia wali di kalangan para aulia, au salihan minas salihin, ataukah orang soleh di antara orang-orang yang soleh. Hadza huwa syirku, ini termasuk syirik. Intinya syirik itu adalah beribadah kepada selain Allah. Wa laisa syirk ibadatul asnami faqat.
maka kesyirikan itu tidaklah sekedar menyembah kepada patung saja. Termasuk menyembah apa? Kuburan. Kuburan bukan fisik kuburannya, yaitu yang dimaksud apa? Penghuni kubur tersebut, orang yang mati di dalam kuburan itu, yang kemudian dimintai, Mbah, gurung oleh jodoh Mbah, Mbah, rezekiku puret Mbah, ya, Mbah, bojoku banyak. Nah, oleh karena itu kadang-kadang subhat antara orang yang datang ke kuburan dalam rangka untuk mendoakan ahli kubur dan dalam rangka untuk minta kepada ahli kubur. Wonge podo, kopiane yo mirip, yo kadang jenggoten, yang kadang pakaiannya Islam, tapi begitu datang masing-masing di kuburan beda. Ada yang di sana mendoakan ahli kubur, iku sing bener. Tapi ada yang di sana jaluk penglaris, lancar jodoh, munggah pangkat. Makanya di tempat-tempat seperti itu ada mestinya ada peringatan nggak? Mestinya ada peringatan atau tidak? Mestinya ada peringatan, baik tertulis ataupun di aba-aba. Tiap hari bapak-bapak, ibu-ibu silakan berziarah kubur, merupakan tuntunan sunnah Rasulullah. Ziarah kubur dalam rangka zikrul maut, mengingat kematian. Dan yang kedua, mendoakan ahli kubur. Silakan berdoa kepada Allah untuk ahli kubur. Jangan justru meminta kepada ahli kubur, karena itu termasuk syirik. Realitanya ada nggak peringatan seperti itu? Antum kalau faham, antum kalau ngerti, hadir di tempat itu, antum harus mengingatkan atau tidak? Halo? Kalau melihat seperti itu, antum harus mengingatkan atau tidak? Makanya supaya gak wajib mengingatkan, ojo rono. Gugur kewajiban. Tapi kalau antum datang ke tempat itu ada kesyirikan, wajib antum yang bertauhid mengingatkan. Jadi kita ini kadang apa Pak? Enggan ke tempat-tempat seperti itu. Kenapa? Takut nanti di situ menjadi orang yang berada pada posisi man ro'a minkum mungkaron. Akhirnya kita tetap mengingatkan, tapi teko wado. Salah satunya melalui pengajian, melalui apa? Taklim, melalui ya ceramah, melalui khutbah. Tapi tetap harus diperingatkan. Karena di situ ada subhat. Orang yang hadir di kuburan-kuburan orang muslim yang mati, ada kalanya mereka mendoakan ahli kubur, ada kalanya orang-orang yang datang untuk minta kepada kuburan karena menganggap bahwa apa? Penghuni kubur situ adalah orang alim, seorang wali, seorang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Dan kalau kita tahu ada gejala, indikasi orang melakukan kesyirikan dengan meminta kepada penghuni kubur, wajib kita iqamatul hujjah, menegakkan hujjah dan memperingatkan mereka. Mani nggak sampean rono memperingatkan. Halo, pring guyu. Sudah masuk? Silakan azan dulu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian pembatal keislaman selanjutnya yang ketiga, man lam yukaffiril musyrikina, orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik, au syakka fi kufrihim, atau dia ragu kepada kekufuran mereka, padahal jelas-jelas mereka kafir, karena mereka adalah termasuk orang-orang musyrik, tapi ragu. Dia kan juga manusia. Dia kan juga mendapatkan kitab.
dia juga mendapatkan kitab Taurat, dia juga mendapatkan kitab Samawi dari langit. Tapi ketika dia jelas-jelas melakukan kekufuran, kesyirikan, tapi kita ragu-ragu mengatakan bahwa mereka kafir atau musyrik. Kan tujuannya sama. Mana? Surga. Orang menuju ke surga kan jalannya bisa beda-beda. Nek arep nang TP kan bisa lewat lain-lain tempat. Bisa lewat Kaliasin, bisa lewat Embong Malang, bisa lewat Jalan Darmo, lewat Pemuda. Itu analogi yang mereka sampaikan. Semua agama kan baik, semua mengajarkan apa? Kebaikan, nilai-nilai kebaikan. Ini statement-statement yang sering kita dengar, sering kita hadapi. Orang-orang yang suka menyamakan semua agama di muka bumi ini. Padahal seorang muslim itu tegas ya, kalau beriman kepada Al-Quran, Al-Quran sendiri mengatakan innad dina indallahil Islam. Agama yang benar diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Dan inti dari Islam itu apa? Tauhid, menyembah, mengabdi hanya kepada Allah. Ketika kita melihat ada orang yang menduakan, menigakan, mengempatkan Allah, artinya menyekutukan Allah, itu sudah jelas-jelas kekafirannya. Dia menyembah Allah, tapi juga menyembah syaitan, menyembah jin. Minta kepada Allah, tapi juga minta kepada jin. Ini. Atau sudah jelas-jelas mereka sama sekali tidak mengenal Allah, tapi mereka menyembah apa yang mereka kenal selain dari Allah. Ini. Jadi kalau kita tidak mengkafirkan mereka atau ragu-ragu kepada kekafiran mereka, atau yang ketiga au sahhaha madhhabahum, atau membenarkan mazhab mereka, jalan hidup mereka melakukan kesyirikan itu dibenarkan, kufrun, maka orang itu telah kufur. Wa hadhil mas'alah khatiratun jiddan. Ini merupakan masalah yang sangat berbahaya sekali di dalam Islam. Yaqa'u fiha katsirun minal muntasibina lil Islam. Dan hal ini banyak terjadi di kalangan, yakni orang-orang yang memiliki pikiran atau pemikiran liberal, menganggap bahwa semua agama apa? Sama. Yaitu tadi tujuannya sama, caranya yang berbeda, sama aja. Semuanya mengajarkan apa? Kebaikan. Ono tak agama kongko nyolong? Kan nggak ada. Semuanya mengajarkan baik. Ini diantara subhat yang ditebarkan oleh mereka. Man lam yukaffiril musyrikina, maka mereka tidak mengkafirkan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, menyembah, mengabdi kepada selain Allah. Yaqul, di mana mereka mengatakan ana walhamdulillah ma indi syirk. Aku alhamdulillah tidak memiliki perbuatan atau tidak pernah melakukan kesyirikan. Wala asyraktu billah, dan aku tidak pernah menyekutukan Allah. Walakin, akan tetapi, wala akfaruhum, mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang-orang musyrik tidak dikafirkan. Naqulu lahu, maka kata muallif, kata Syekh Fauzan bin Al-Fauzan, maka kami katakan kepada mereka, anta
ma arafad dinu, kamu tidak tahu tentang agama ini. Bahwasannya agama ini yajibu an tukaffira man kafarahullahu. Bahwa agama ini wajib mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah. Jadi kita ini harus mengkafirkan yang dikafirkan oleh siapa? Allah. Allah sendiri pernah mengatakan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Contoh ini ya. Allah katakan, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah terdiri dari tiga bagian. Siapa yang mengatakan Allah tiga bagian? Nah, antum masih mengatakan bahwa mereka itu benar. Berarti tidak mengkafirkan. Padahal Allah mengkafirkan. Tapi antum tidak mau mengkafirkan. Hati-hati. Karena ini banyak sekali terjadi di kalangan kaum muslimin karena sudah terpengaruh oleh faham liberal. Ini. Wa tatabarra'a minhu kama tabarra'a Ibrahim min abih wa qaumihi, dan dianjurkan kita untuk berlepas diri dari mereka sebagaimana Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya yang melakukan perbuatan syirik dan juga kaumnya yang juga melakukan kesyirikan. Apa yang mereka sembah? Bintang. Mereka menyembah bintang yang bintangnya jumlahnya 7, diwujudkan dalam bentuk apa? Patung. Simbol-simbol dari dewa yang ada di langit, yaitu bintang itu, dibuatlah simbol-simbol yang mereka sembah. Dibuatlah patung. Kama qala, sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan dalam surah Az-Zukhruf 43 nomor 26 dan 27, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang mereka sembah, mereka ibadahi, illalladzi, kecuali yang fatarani, telah menciptakan diriku, fa innahu sayahdin, dan sesungguhnya dialah yang telah menunjukiku, memberikan hidayah. Ini ucapan Nabi Ibrahim yang Allah abadikan oleh Allah, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Siapa pelakunya? Bapaknya. Siapa lagi? Kaumnya. Dan bahkan seluruh manusia di muka bumi ketika itu mereka melakukan kesyirikan, kecuali Ibrahim dan istrinya Sarah, ditambah keponakannya siapa? Lut. Mereka orang-orang yang di muka bumi hidup dalam tauhid. Au sahhaha madhhabahum, atau membenarkan madhab mereka. Wahadhihi asyaddu, ini lebih parah lagi. Idza sahhaha madhhabahum, jika dia membenarkan madhab mereka, membenarkan jalan hidup mereka, nggak apa-apa, kan sama saja. Mereka juga apa? Kenal Allah. Mereka juga menyembah pencipta langit dan bumi. Yang lebih parah lagi, cikal bakal liberalisme ini berasal dari siapa? Dari kelompok Ittihad. Kelompok Ittihad atau Hulul, yang meyakini bahwa Allah itu menyatu dengan makhluk. Cikal bakalnya itu dari sini. Ini kelompok paling parah ini. Kenapa? Kelompok Ittihad, Manunggal, mereka yang meyakini bahwa
Allah itu hakikatnya ada pada setiap benda yang ada di alam ini. Hakikatnya di situ ada Allah. Makanya ketika ada orang musyrik menyembah patung, dibiarkan oleh kelompok ini. Kenapa? Hakikatnya dia menyembah Allah kok. Karena di patung itu menyatu Allah. Ketika menyembah sapi, ketika menyembah matahari, makhluk-makhluk ini dianggap disitulah hakikatnya ada Allah. Inilah akidah paling parah. Sehingga apa? Kesesatan dari kelompok Ittihad Hulul ini, sehingga orang dibiarkan dalam kesyirikan. Sehingga ketika ada orang datang mau masuk Islam, saya mau masuk Islam. Loh, kemarin agamanya apa? Saya agamanya Hindu. Loh, sampean nyembah apa? Saya nyembah ini, nyembah itu. Loh, nggak usah, sama. Itu hakikatnya Allah. Parah nggak? Parah ini. Sehingga nggak perlu ada dakwah, nggak perlu. Kenapa? Ya biarkan aja. Makanya kalau orang membenarkan, yakni mazhabnya, ini lebih parah lagi. Berarti apa? Berangkat dari kesesatan yang paling parah. Karena menganggap bahwa Allah itu menyatu dengan makhluk. Sehingga ketika ada orang melakukan kesyirikan, dianggap tidak melakukan kesyirikan. Hakikatnya dia menyembah Allah juga gitu. Au qala fil ladina ya'malunahu, atau dia berkata kepada orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, hadza innama huwa ittikhadu wasail, atau dia mengatakan dia melakukan hal itu hanya sekedar untuk menjadikan perantara, katanya. Itu hanya perantara. Itu hanya media yang diwujudkan dalam simbol-simbol benda-benda makhluk ini. Karena hakikatnya apa? Di sana ada hakikat ruh sang pencipta. Ini anggapan mereka. Dan dia mengatakan itu. Haula au yakul, atau dia mengatakan haula'i juhalun waqa'u fi hadzal amri, atau saya katakan bahwa mereka itu adalah orang bodoh yang mereka terjerumus ke dalam masalah ini. Hadza asyaddu kufran minhum, dan ini sesungguhnya yakni kekufuran yang lebih parah di kalangan mereka. Li'annahu, karena bahwasanya mereka atau dia sahahal kufra, telah membenarkan kekafiran, wa sahhaha syirka, dan juga membenarkan kesyirikan, au syak, atau dia ragu-ragu terhadap perbuatan tersebut. Para ibu, para bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Fanaqulu lahu, maka kami katakan kepada mereka, kaunuka musliman wa tabi'an lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, bukankah kalian adalah seorang muslim yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan, war rasulu jaa bitakfiril musyrikin, bukankah Rasul itu diutus datang di muka bumi ini untuk mengkafirkan orang-orang musyrik, wa qitaluhum, dan memerangi mereka, wastibahatu amwalihim wa dimaihim, bahkan Rasulullah datang menghalalkan harta-harta mereka, darah-darah mereka. Waqal, sebagaimana ucapan Nabi, umirtu, aku diutus atau diperintah, an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, liyaqulu, agar mereka mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Hadis akhrajahul Bukhari wa Muslim, dari sahabat Abu Hurairah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu bis-sayf hatta yu'badallahu, aku diutus dengan pedang
hingga Allah disembah di muka bumi ini. Allah diibadahi. Akhrajahu Ahmad. Dan hadis ini diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad di nomor 5093 dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian juga firman Allah tabaraka wa taala, wa qatiluhum, dan perangilah mereka hatta la takuna fitnatun, hingga tidak ada lagi fitnah. Fitnatun, apa makna dari fitnah? Yakni syirkun, kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sehingga agama ini hanya untuk Allah semata. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8 pada ayat ke-39. Jadi jelas, jangan sampai di antara kita ada yang ragu kepada kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, kekufuran orang-orang yang melakukan, orang-orang kafir. Kalau sudah tegas Allah mengkafirkan, Allah juga menganggap bahwa mereka telah berbuat syirik, maka kita mengikuti apa yang diucapkan Allah dan kita mengikuti apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Dan bagaimana juga kita ittiba, bukan hanya kepada ucapan tapi juga kepada sikap dan perilaku beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, untuk yang akan datang kita akan melanjutkan, yakni pembatal keislaman yang keempat. Wallahu a'lam. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya tutup seperti biasa saya berikan kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang non muslim, sikapnya kepada yang merawat kan non muslim. Oleh non muslim. Ya, tapi yang membiayai saudaranya yang non muslim. Baik, yang pertama, dia dirawat, dihidupi, dibesarkan, disekolahkan, ya kan? Itu rizki atau bukan? Rizki atau bukan? Rizki. Itu rizki. Nah, rizki itu siapa yang memberi? Halo? Jadi anak yang dirawat ini muslim, yang merawatnya non muslim, walaupun itu karib kerabatnya, hakikatnya rizki seluruh apa yang diberikan kepada anak yang tidak mampu ini hakikatnya dari siapa? Dari Allah. Bukan dari kakaknya itu. Kakaknya itu hanya perantara saja. Dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka yang kita taati itu kakaknya atau Allah yang memberi rizki? Allahnya atau kakaknya? Ketika suatu saat terjadi pertentangan antara pendapat kakaknya yang selama ini membesarkannya dengan pendapat atau firman Allah, bertentangan, mana yang lebih kita utamakan? Allah, karena hakikatnya yang memberi adalah Allah. Ini yang pertama, yang harus dipahami, bahwa rizki setiap makhluk itu sudah ditetapkan oleh Allah secara azali di Lauhul Mahfud, bahkan sebelum Allah menciptakan diri kita. Yang kedua, dicatat, ditulis kembali, namanya takdirul umri, ketika janin usia 4 bulan saat di dalam kandungan ibunya, ditulis tentang rizkuhu, rizkinya, wa ajaluh, ajalnya,
Wa amaluh, amalnya sakiyun am sa'idun, celaka atau bahagia sudah ditulis. Ya, satu. Yang kedua, bisa jadi kakaknya yang menghidupi itu jadi kaya, rizkinya lancar karena menghidupi saudaranya yang muslim, sehingga dia dilancarkan rizkinya. Pernah ada satu kasus dua bersaudara, sama-sama muslim ini. Yang satu ahli kerja, yang satu ahli ilmu. Artinya dia apa? Selalu menuntut ilmu. Sang kakak ini datang kepada Rasul, ya Rasul, saya punya saudara, ini habis-habisin duit aja, nggak pernah kerja, dia hanya datang menemui engkau. Kalau datang kepada Nabi berarti apa? Belajar. Orang kalau selalu mengikuti Nabi berarti dia penuntut ilmu. Apa kata Nabi SAW? Bisa jadi rizki yang Allah berikan kepadamu itu karena kau punya adik yang menuntut ilmu. Bisa jadi Pak, rizki kita lancar sekarang ini, mungkin barangkali anak kita Pak sedang menuntut ilmu. Mereka sedang di pondok, pesantren, mereka sedang di ma'had, mereka sedang sekolah, belajar agama, bukan belajar ketepongan, ya kan? Bukan belajar apa? Musik, bukan. Walaupun orang katanya itu juga belajar. Belajar apa? Ilmu syar'i. Bisa jadi dilancarkan rizkinya karena sebab itu. Jadi yang kedua, bahwasannya bisa jadi saudara yang dihidupi, dibesarkan, itulah salah satu di antara faktor penyebab yang kemudian Allah Jalla wa'ala melancarkan rizkinya, memudahkan dan melapangkan rizkinya. Coba aja suruh berhenti, dia nggak ngasih, pasti juga akan diberhentikan rizkinya oleh Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam. Ya, jadi kita jangan sampai merasa berhutang budi, lantas kita merasa nggak enak, pekewo, dan akhirnya apa? Lebih mengutamakan pendapatnya dari pendapat Rasulullah, apalagi pendapat Allah. Oleh karena itu, siapa saja, jangankan saudara, kalau punya orang tua kita kafir, kita tetap berhubungan baik dalam urusan dunia. Tapi kalau urusan agama, prinsip nggak boleh dimasuki. Kata Allah dalam surah Luqman 31 pada ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apa kata Allah Jalla wa ala? Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Jangan kau mengikuti keduanya. Dalam hal apa? Dalam urusan akidah, dalam urusan din, agama. Jangan ikuti, jangan taati. Tetapi dalam urusan selain itu, terutama dalam urusan duniawiyah, apa kata Allah? Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalannya. Baik, dan pergaulilah dia keduanya di dunia ini dengan baik. Le tukokno LPG, budal nggak? Orang tuanya kafir ini. Le tukokno beras sak kintal, budal nggak? Budal. Urusannya apa? Dunia. Le makmu meneh arep riyoyo tukokno lilin, tukokno kelambi santa, berangkat nggak? Nggak berangkat, karena sudah masuk wilayah apa? Wilayah akidah. Jadi jangan kita merasa berutang budi lantas mengalahkan prinsip di dalam Islam. Tapi kalau urusan dunia silakan.
Tapi kalau urusan wilayah agama, jangan kita sekali-kali untuk memasuki dan akhirnya kita kemudian mengesampingkan akidah kita, agama kita. Jangan sampai itu terjadi. Dan ini berlaku untuk siapapun. Jangankan itu hanya teman. Jangankan itu apa? Saudara. Sekalipun orang tua. Kalau masuk wilayah akidah, masuk wilayah agama, nah ini besok nanti disuruh bawa syarat, suruh beli ayam cemani. Katanya nanti buat syarat kalau pengen laris dagangan. Berangkat nggak? Sampean disuruh beli ayam cemani. Halo? Boleh mengatakan tidak, bukan boleh, harus mengatakan tidak untuk masalah seperti itu. Tapi kalau dalam urusan duniawi, nah tolong capek nih bapakmu, pijitin, pijet nggak? Pijet, urusan dunia. Ya, 2 jam, 3 jam, sak kuatmu gak apa-apa. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Tadi ada yang ngacung tadi satu lagi sama? Oh nggak ada. Baik, saya pikir cukup. Kalau begitu kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi